Okay, hi guys, good morning. How are you today? I hope you are fine. Okay, for today materinya mata kuliah assessment in ELT. Untuk materi atau topik hari ini adalah types of speaking. Type of speaking berdasarkan silabus K13. Oke, kita mulai. Ya, arahannya please identify the type of speaking state in the syllabus of K13. Ya, ini silabus yang sudah saya ambil itu kelas 1 SMP atau kelas 7 bahasa Inggris. Ya, kita mulai. Ada KD 3.1 menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan pada ungkapan memberi saran dan tawaran serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, ini adalah type of speaking-nya termasuk imitative speaking. Nah, untuk pembelajarannya, siswa bermain peran memberi saran dan tawaran serta responnya. Siswa menggunakan ungkapan-ungkapan memberi saran dan tawaran dalam konteks komunikasi yang wajar di dalam dan di luar kelas, dalam bentuk percakapan, stimulasi dengan memperhatikan fungsi sosial, ungkapan, dan unsur kebahasan serta strategi yang benar dan sesuai dengan konteks. Yang kedua, KD 3.2 menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan, menyatakan pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Ini adalah types of speaking dari responsive speaking. Pembelajarannya, siswa menyatakan pendapat dan pikiran dengan bahasa Inggris dalam konteks stimulasi, role play, dan kegiatan lain yang terstruktur. Lalu siswa membandingkan ungkapan, menyatakan pendapat dan pikiran yang telah dipelajari dengan yang ada di berbagai sumber lainnya. Ya, lalu 3.3 menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan pada ungkapan, harapan, dan doa sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, ini adalah responsive speaking. Untuk pembelajarannya, siswa membandingkan ungkapan, harapan, dan doa yang telah dipelajari siswa dengan berbagai sumber lainnya. Juga siswa menyatakan harapan dan doa dengan bahasa Inggris dalam konteks stimulasi, role play, dan kegiatan lain yang terstruktur. Lalu selanjutnya 3.4 menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks undangan secara resmi sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, ini adalah interactive speaking. Pembelajarannya, siswa melengkapi teks undangan resmi dan menyampaikannya di depan guru dan teman untuk mendapatkan feedback. Selanjutnya, siswa secara mandiri dalam kelompok mencari contoh undangan yang lain dari berbagai sumber. Untuk KD lainnya ada 3.9 menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial secara ilmiah faktual, factual report dengan menyatakan dan menanyakan tentang teks ilmiah faktual tentang orang, binatang, benda, gejala dan peristiwa alam dan sosial sederhana sesuai dengan konteks pembelajaran di pelajaran di kelas 11. Nah, ini types-nya adalah interactive speaking. Untuk pembelajarannya, sesuai pengarahan dari guru, siswa terpancing untuk mempertanyakan tujuan, struktur, dan unsur kebahasan yang digunakan dalam paparan tersebut. Selanjutnya, siswa mempertanyakan cara menemukan gagasan pokok, informasi, dan teks factual report. Selanjutnya, dalam kerja kelompok, siswa terbimbing menganalisis struktur dan unsur bahasa yang ada dalam beberapa teks report. Lalu siswa mengelompokkan struktur fungsi sosial dan unsur kebahasan teks berdasarkan penggunaannya. Oke, selanjutnya ada 3.12 menyebutkan fungsi sosial dan kebahasaan dalam lagu. Ini adalah intensive speaking ya, types-nya. Pembelajarannya, siswa melengkapi rumpang pada lagu tersebut dengan ungkapan yang benar sesuai dengan model yang dipelajari. Selanjutnya, siswa membacakan teks lagu dengan pengucapan dan tekanan kata yang tepat. Lalu siswa mendemonstrasikan kemahiran mereka menyanyikan lagu tersebut dengan pengucapan dan tekanan kata yang benar. Oke, nah selanjutnya 4.9 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulisan sangat sederhana, pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan jumlah dan sifat orang,
binatang, benda dengan memperlihatkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dan sesuai konteksnya. Types-nya ini adalah intensive speaking. Nah, untuk pembelajarannya, siswa membandingkan satu gambar dan gambar lainnya secara lisan menggunakan pengucapan dan unsur kebahasaan yang benar. Nah, yang terakhir ada 4.11.2 menyusun teks recount lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait pengalaman pribadi di masa lampau dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Nah, types-nya di sini adalah extensive listening. Pembelajarannya siswa menceritakan secara sederhana tentang kejadian yang dialami oleh mereka sendiri di masa lampau menggunakan pengucapan dan unsur kebahasaan yang benar. Nah, selanjutnya, based on the type of speaking you are identified in number 1, decide the assessment approach for each type. Oke, ini yang sudah saya buat. Nah, untuk KD 4.1 itu materinya get attention dengan types responsive, assignmentnya question dan answer. KD 4.2 materi we will do something and we can do something, typesnya adalah intensive, assessmentnya direct response text. Untuk KD 4.3 give suggestion, rules and obligation, seperti yang saya bilang tadi typesnya adalah extensive dengan assessmentnya adalah oral presentation. Lalu KD 4.4 invite someone to do something, to give instruction and ask for permission dengan types interaktif, assessmentnya bisa discussion dan conversation. Lalu KD 4.5 asking and telling information about a person, thing and animal around you dengan types responsive, assessment, picture, cool, indication of response and description. Lalu ada 4.6 dengan materi daily activity, types responsive, assessmentnya bisa elicitation of question from the test taker. Lalu ada KD 4.7 dengan materi what are you doing, typesnya adalah responsive, assessmentnya bisa paraphrasing a story. Lalu 4.8 dengan materi let's compare, type-nya adalah intensive, bisa dengan assessment picture allocation of comparative. Lalu 4.9 materinya share information about past event dengan type extensive, bisa assessmentnya oral presentation. 4.10 materi recount text dengan types of speaking extensive, bisa oral presentation juga. 4.11 materi announcement, type of speakingnya extensive, bisa dengan assessment read aloud text. Dan terakhir 4.12 get the message of song, extensive, typesnya adalah extensive, assessmentnya dengan oral presentation. Oke, selanjutnya design the assessment for two type of speaking and start in the syllabus you have identified. Nah, KD-nya yang saya ambil 4.9 menyusun teks interaktif translasional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan jumlah dan sifat orang, binatang, benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Materinya let's compare, typesnya intensif, dengan assessmentnya bisa picture, elimination of comparative. Nah, di sini desainnya siswa dapat melihat, di sini sudah disediakan gambar ya, dan siswa mendengar gunakan bentuk perbandingan untuk membandingkan orang, hewan, dan benda di atas secara lisan. Lalu ada KD 4.11.12 menyusun teks recount lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait pengalaman pribadi di waktu lampau dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar. Materinya recount, type extensive dan oral presentation. Nah, di sini siswa diminta untuk menceritakan pengalaman pribadi mereka di masa lampau dan guru menilai speakingnya. Di sini saya sediakan rubrik penilaian. Nah, ini rubrik penilaiannya bisa dijadikan panduan pada saat penilaian nanti.
Oke, itu yang bisa saya jelaskan tentang type of speaking dan bagaimana desainnya juga. I hope you learn something about my explanation. Thank you so much. Bye bye.